Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 11 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kualitas Cinta dalam Iman. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan yang pertama di kitab Kejadian, dikisahkan bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Ketika Adam sedang tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang penolong yang sepadan, yaitu seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam kemudian berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudari terkasih, sepasang pengantin yang baru saja menikah begitu menggebu-gebu untuk saling mencintai. Namun cinta mereka masih serba menyenangkan saja. Bahkan satu sama lain berusaha untuk tidak ingin saling menyakiti. Seiring berjalannya waktu, cinta antara suami dan istri yang sudah lama menikah tentu seharusnya menunjukkan kualitas yang lebih dalam. Berbagai ujian kesetiaan dan aneka kesulitan akan mendewasakan hidup berkeluarga mereka, sehingga adanya keyakinan dan kepercayaan terhadap kesetiaan pasangan membuat hidup mereka lebih bermakna. Mereka diyakinkan oleh pengalaman jatuh bangun sebagai keluarga bahwa tidak ada suatu pun yang dapat memisahkan cinta mereka. Dan inilah makna terdalam kesetiaan dalam perkawinan. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang cinta, inilah juga yang kita temukan dalam bacaan Injil kita hari ini. Kita bisa merasakan cinta dari perempuan dalam Injil ini, yaitu seorang ibu yang berjuang demi kesembuhan anaknya. Dapat kita lihat ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, ia memohon agar Tuhan menyembuhkan anaknya dari kerasukan roh jahat. Dalam kisah ini, Yesus kemudian berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini dapat kita lihat bahwa seorang ibu ini tidak mempedulikan ketika harga dirinya direndahkan. Ia tidak merasa sakit hati, ketulusan dan keyakinan imannya pun tidak goyah. Ia tetap percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan anaknya. Ada keyakinan yang mendalam, ada dambaan yang mendalam, dan ada usaha yang gigih, sehingga ia melupakan harga diri demi kesembuhan anaknya. Inilah kualitas cinta seorang ibu bagi anaknya. Saudara-saudari terkasih, Rasul Yakobus pernah mengatakan, "Iman tanpa perbuatan adalah mati." Seorang beriman semestinya menyatakan keyakinannya kepada Tuhan secara nyata dalam tindakan, usaha, serta perjuangannya sehari-hari untuk mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, serta keselamatan bagi diri dan sesamanya. Iman yang dimiliki oleh ibu ini membuat Tuhan mengabulkan permohonannya. Ia yang percaya akan sabda Yesus yang mengatakan, "Setan sudah keluar dari anakmu," maka ia menjumpai anaknya sudah sembuh ketika ia tiba di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, beriman kepada Tuhan itu menuntut atau mewajibkan kita untuk menyatakan iman tersebut secara nyata dalam tindakan dan perjuangan hidup kita sehari-hari. Iman yang tanpa disertai perbuatan dan usaha hanyalah kata-kata kosong dan bualan belaka. Dalam bacaan hari ini kita diajarkan bahwa iman yang disertai dengan perbuatan kasih yang nyata adalah iman yang sungguh-sungguh hidup dan menyelamatkan. Semoga kita mampu mewujudkan iman kita dalam perbuatan cinta dan kasih yang nyata kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur karena telah Kau bebaskan dari dosa berkat tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu. Semoga kami memiliki kualitas cinta dan kasih yang nyata dalam iman kami kepada Kristus.
demi pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.